Nggak usah dibanding-bandingin, nggak ada yang ngebandingin, sialan. Gue nggak ngebandingin, kita cuma cari tahu. Ini emang udah nggak buat dibanding-bandingin ya. Lu kalau punya duit, lu beli tuh, lu mau main balap-balapan. Ya lu beli barang balapan, spek balapan. Teman-teman kalau harus pahami, kita di sini balap sound tidak untuk didengar, tapi untuk diukur, ambil datanya. Hancur, pokoknya hancur. Udah bunyi ber semua. Kebakar semua. Kebakar. Itu pasti kebakar. Oke netizen semua, bukan podcast berani namanya kalau dalam setiap cuplikan tidak ada yang namanya ngobrol. Nah ini dia, masuk aja mas. Masuk aja, ini podcast santai kok, nggak ya kayak podcast sana. Terima kasih, namanya mas siapa? Nover. Mas Nover. Kita akan coba nih kopinya sedap nggak nih mas Nover. Thank you mas Nover. Harusnya enak, ngopi dulu deh. Tes dulu deh. Lumayan pahitnya. Wah. Jadi bukan podcast Promedia namanya kalau misalkan kita nggak ngobrol. Oke. Kita sering lihat wajah orang ini di Sering YouTube ya. Dengan subscriber yang sangat banyak daripada kita. Kita pengen pansos di atas dia. Siap. Supaya barangkali nanti masyarakat dari HPM bisa tolong dibantu. Manado. Iyalah, tolong dibantu lah. Tolong dibantu lah. Ya. Tapi kita akan cari tahu kira-kira Om Josh yang mungkin kita lebih sering lihat di Hobi Pontar Manado YouTube channel. Apakah Om Josh memang udah jago sama audio? Kita nggak tahu. Kita coba tanya deh. Om Josh. Iya. Om Josh, mungkin boleh cerita sedikit Om. Kan orang ini kan taunya saya, Om Josh, Mas Brewok, siapapun talentnya, taunya tiba-tiba sudah bisa nyepek, udah kenal audio. Ya. Tapi yang mungkin mereka nggak tahu adalah sebetulnya Om Josh sendiri belajar audio, mulai minat di audio dari kapan? Saya belajar audio sebenarnya di Manado. Di Manado juga? Di Manado. Oke. Kita di Manado dari tahun 2005 Desember. 2005 Desember, oke. Iya, itu dari Glodok. Oh, dari Glodok? Glodok. Siapa? Lu dari Glodok? Iyalah. Serius lu? Dari tahun 2002. Di Glodok. Lu pernah maksudnya kerja di Glodok? Iya, Orion Plaza. Iya, tahu gua. Iya, Orion, jembatan Millennium, ya kan? Iya. Terus dari sana? Hijrah nih ke sini nih. Iya. Awalnya hijrah ke sini karena dapat satu project. Oke. Ya pembelinya asal Tomohon. Mhm. Nah, mungkin teman-teman Manado tahu Tomohon. Jadi orang Pertamina. Mhm. Jadi pas masuk sini, bukan masuk sini, ownernya minta itu disettingin di sini. Oke. Ya saat itu juga kita orang belum paham sistem sih. Glodok, tahulah. Oke. Jelek, bagus dijelekin. Iya. Tit ya. Iya. Tak ada lah jurus-jurus seperti itu, ya kan? Yang penting bunyi aja. Iya, memang yang penting bunyi zamannya itu. Nah, kita orang nggak tahu sistem. Yang penting kan cuan gitu kan, mikirnya gitu ya. Itu sejarah, ini cerita sejarah ya. Cerita belum bertobat. Nah, itu. Nah, dari situ kita antar barangnya ke sini, terus pas masa kampanye gubernur. Itu 2004. 2004. Kan 2005 masuk sini. 2004, oke. Jadi kampanye gubernur itu banyak banget sound system. Di sini? Dari situlah kepikiran. Tambah lagi gerejanya banyak banget. Buka kali ya gitu. Ya langsung, wah ke Manado. Nih harusnya ke Manado nih, begitu. Nggak ada saudara satupun di Manado, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gue pikir lo orang Manado, lo asli lo. Enggak lah. Enggak. Asli Singkawang. Jawa ternyata bos. Oh Singkawang, Kalimantan. Iya, Kalimantan. Oke, 2004 masuk Manado. Belum, ngesetting doang. Ngesetting doang. Oke. Pas toko di sana mau diperpanjang, jadi males, jadi langsung aja hijrah ke Manado. Itu gambling tuh. Langsung buka toko di sini. Langsung cari. Namanya Fortino. Fortino. Langsung Fortino. Langsung Fortino. Langsung nggak tahu ide, gue juga nggak tahu tuh nama Fortino itu, kepikiran artinya juga nggak tahu apa. Oh berarti sebentar, sorry gue potong. Berarti Om Josh ini basicnya memang pedagang awalnya. Iya, dagang. Dagang.
mulai menekuni audio, menekuni ya, karena kan gue liat Om Jos kan bisa setting, bisa tuning. Ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Orang-orang kalau kecil-kecil. jago tuh suka begini, seneng deh gue. Kecil-kecil. Iya. Bisa tuning, dan udah gitu alatnya bagus-bagus bro. Alatnya bagus-bagus banget, jadi dia juga bisa namanya menurut gue sih menganalisa. Wih sedap menganalisa. Jadi Nggak terlalu tinggi dia. speaker itu bisa di riset sama dia. Enggak juga. Sakti dia orangnya. Ngasal. Bahaya dia orangnya. Nah, itu mulai mendalami hal-hal seperti itu. Kapan bro? Gini, kan udah buka toko Ya. 2005 Desember sini, anggap ya 2006 deh. Oke. 2006 awal. Jadi tahun 2006 bulan berapa begitu kita kenalan sama beberapa rental orang Manado. Mungkin kalau lagi nonton namanya Esan. Oke. Nah dari Esan kita banyak belajar. Ternyata dia soundman gereja. Kita juga nggak tahu mixing saat itu, nggak tahu bunyi instrumen itu kayak gimana sih, mau di mixing kayak gimana sih, nggak tahu, buta. Geblek ya. Goblok. Pejuang-pejuang gelodok nih memang nekat dulu pak, nekat dulu betul loh. Gue tau cerita beberapa orang tuh nekat dulu pak. Lu dagang dulu, nanti tahu gitu loh. Nah dari situ dan kita ya kan gue bilang gambling. Kita orang langsung bikin rental. Langsung bikin rental. Sambil buka toko tuh? Iya. Baru buka toko 4 bulan kita orang gambling bikin rental. Mati lu. Iya. 10 ribuan. 8 mata subwoofer, double 15, monitor cuma modal itu. Itu uang tabungan itu. Oke. Dari situ. Jadi Esan yang Esan yang leader, kita belajar, ngikut dari situ. Tapi belum tahu tuning saat itu, cuman belajar mixing doang. Oke. Jebol. Ada. Jebol. Kan kita orang kan nggak tahu limiter tuh gimana, belum tahu korek LMS loh. Masih crossover analog dulu. Iya, sejarahnya begitu. 2006. 2006. Oke. Berarti Sama. Kita gila ya. Kita mulai belajar dari Pak Emir. Tahun berapa tuh? Pak Emir kan udah sejak ada Facebook 2008. 2008. Wih, Pak Emir sedap ya. Pak Emir orangnya open sih. Gue tuh terinspirasi main audio gara-gara beliau. Dari Pak Emir lah kita orang belajar tuning. Dari Pak Emir baru belajar tuning. Nah, Pak Emir dateng, Mang Yadi dateng mampir. Mang Yadi kan kerja sama Pak Emir. Iya. Ya, jadi sampai Mang Yadi gabung di Ortino. Luar biasa. Serius, akhirnya belajar tuning sama Pak Emir berarti. Ya, itu juga masih basic banget ya. Masih cuman biasa kalau orang setengah-setengah itu, sorry ya, setengah-setengah biasanya sok tahu. Idealis. Pokoknya tuning harus begini-begini. Wih, kita ikutin dong, kan kita nggak tahu apa-apa saat itu. Kita kira udah hebat banget itu. Oh, padahal salah semua. Berani setting klub loh saat itu. Udah berani ya? Nggak bagus-bagus bunyinya. Hancur tetap. Dia jujur banget. Sejarah. Tapi yang penting sejarah. berani dulu Pak, berani dulu. Berani yakin. Sejarahnya gitu ya? Iya, dan terus. Itu berjalan terus bersamaan dengan berdagangnya? Berdagang. Nah, pelan-pelan, lalu memang kita jual yang ada yang imitasi juga ada. Ya kan, di bawah tahun 2008 nih, di bawah jauh. Nah, setelah kita gabung dengan beberapa distributor branded ya, yang ternama, di situ ada edukasi segala macam, di situ kita udah nggak jual yang palsu lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berapa tahun berarti Fortino nih? 2005. Hampir 20 ya. Hampir 20 tahun. Hampir 20 di sini. Nggak sembarangan loh di toko loh. Kita lihat dia segede sekarang nih, prosesnya 20 tahun ini bos. Ya intinya kalau bisa bikin konsumen percaya dulu intinya. Gampang banget kita orang jualan. Gampang. Kalau jualan tuh gampang banget Mas Satrio. Iya. Lu bisa nggak? Lu merasa gampang nggak saat dikomplain? Itulah kesempatan lu, maju atau mundur. Jualan gampang. Oh bagus, ini bagus Pak, beli, ada apa-apa. Kalau ada apa-apa gimana?
Lu puas apa enggak kan saat lu ngomplain, rusak nih baru pakai sebulan, 2 bulan nih, lu bisa nggak bertanggung jawab dengan produk yang lu jual? Nah, Jadi kita orang ini biasanya nggak ke distributor. Kita orang makan sendiri. iyalah kejauhan. Berani rugi. Kejauhan soalnya. Nggak juga, ada juga nggak disupport. Ada juga nggak disupport? Banyak. Distributor siapa tuh? Ya pokoknya ada lah. Kita orang makan. Gitu ya? Iya, gua orang makan. Rugi ya rugilah. Yang penting kan konsumen happy ending. Itu yang bikin kita orang maju terus, dipercaya gitu. Gitu ya? Iya dong. Memang harus begitu. Oh. Nggak cuman mulut doang. Ngecap doang. Ngecap, enggak. Udah kita orang udah berubah semua. Oke. Tapi sebentar, ini ada yang menarik. Menurut info yang saya tahu pribadi Om, perjalanan Fortino ada di Manado ini salah satu dampaknya adalah melalui sebentar sebelum sampai ke sana. Channel Hobi Pontar Manado. Sebentar. Nah, ini gue pengen tahu nih. Apa nih? Channel YouTube itu dibuat dari kapan? Pandemi. Oh, baru ya? Baru. Gue bikin YouTube. Kenapa tuh? Kepikirannya apa tuh? Kok bikin YouTube tiba-tiba? Iya enggak. Kan kita orang nggak buka toko. Oh, Nggak tahu ngapain begitu. Oh, gila lu dari buka pandemi 300.000 loh, 300.000 ya? Enggak lah, 100 lebih. 100 lebih. Amin. Tapi 100.000 bos, lumayan bos. Ya enggak lah. Berarti ada yang suka. Bukan ada banyak. Serius, tapi itu mulai berarti dari pandemi. Pandemi. Ya dari pandemi bulan pertama. Kenapa? Mikirnya pada saat itu apa? Kok bisa bikin YouTube? Start sampai akhirnya start dan sampai sekarang. Lah itu kan memang kondisi seluruh Indonesia begitu. Iya, nggak ngapa-ngapain Tiba-tiba bikin sih. kan? Betul. Oh. Iya sih. Jadi dari situ lihat ya udah kalau kita orang bisa ngomong depan kamera ya ngomong aja. Iya kan? Review custom, review ini, review itu. Ternyata bisa gitu. Berapa bulan nyampe 1.000. Nyampe 1.000 di situ happy banget sih. Happy banget ya. Ini yang dari nol. Ngelihat orang yang nge-view dari 5.000, Itu dari ratusan, dari 5.000, nol gitu lah, happy ribuan, banget. puluhan ribu, ratusan ribu kayak senang gitu ya. Tapi dari situ banyak nggak datangin customer? Oh banyak. Sangat banyak. Banyak. Hampir. Yang online itu mereka datang dari YouTube itu pertama. Bukan dari fanpage. Fanpage saat itu belum gue bikin. Jauh. Oh, fanpage belum ada? Belum. Pas pandemi itu belum ada fanpage? Baru Facebook doang. Facebook. Fanpage gue bikin setelah jalan setahun lebih pandemi baru gue bikin. Ya di situ follower mulai naik di fanpage. Fanpage. Oke. Fanpage hampir 350.000 follower. Kayaknya se-Indo deh fanpage deh. Nah, yang gue dengar pribadi adalah info yang gue terima. Hobi Pontar Manado ini, iya dan Fortino juga pastinya, ini punya andil besar dalam perkembangan dunia balap sound Manado. Ya. Kenapa? Jadi, maksudnya apakah Fortino ini membuat triggernya yang mengajarin dan mencuci otak orang buat ayo mainlah ini barang apa gimana ceritanya? Sebenarnya jauh sebelum ada balapan, Oke. itu disebut parade. Di sini Atau namanya show. Di sini namanya parade atau show? Ya, atau itu kan belajar dari Smack, Shot Out. Iya, gitu. betul. Iya kan? Betul. Nah, sebenarnya kami sebelum ngajak bikin support komunitas, waktu itu belum ada komunitas. Belum ada komunitas. Jadi kita itu saya klaim kita Fortino paling rajin ngasih edukasi. Paling rajin ngasih edukasi guys. Kita orang paling banyak bikin kelas edukasi basic, advance sampai master class untuk edukasi audio. Banyak Dari tahun 2012. Dari tahun 2012. Oke. Jadi banyak yang soundman di sini semua pentolan Fortino semuanya. Ya ada yang ada kontribusi, ada yang ngorek-ngorek project juga. Ya ada lah. Oke. Nah dari situ kita buat
karena sering ikut edukasi begitu, udah gabung di Facebook, dibikinlah komunitas. Dibikinlah komunitas. Ya, komunitas pertama itu MSSC, Manado Sound System Community. MSSC. Sekarang udah nggak ada. Komunitas. Karena udah pada bubar semuanya. Dari situlah baru jadi semua komunitas banyak daerah. Oke. Dari satu komunitas itu. Dari satu komunitas itu. Jadi kita yang bikin semuanya. Ada berapa tim. Dari situ dibuatlah parade. Demi parade, show demi show. Sampai ke battle. Fortino yang buat itu. Kami di belakang layar. Kalau Fortino di belakang layar. Secara dana aja. All out. Tapi Fortino, ya kalau kita orang kan ibarat. Kalau gue berbuat balik sama lo nih, Mas Satrio. Otomatis kan ada timbal balik dong. Kan maksudnya dong. Gitu dong. Maksudnya cuma itu aja. Gue support, gue ngasih edukasi. Ya, gua harap lu belanja sama gua, gitu aja poinnya. Tapi ada yang belanja, Tapi kan cengli, kalau misalkan dibuat masterclass, dibuat kelas-kelas untuk bisa mengajak para pemain audio di Manado pinter bersama. Ini cengli, karena basicnya adalah hatinya pengennya, ayo kita semua pinter. Ayo kita semua, tujuannya berbagi gitu. Iya, itu penting loh. Oh iya dong. Oh iya dong. Gimana bisa jualan mixer digital kalau nggak diajarin? Ayo. Iya nggak? Tuh kan, bener tuh gitu caranya tuh. Jadi buat kalian yang ada di daerah-daerah kecil, fight terus. Karena maksud gua bener, ini orang-orang daerah sebetulnya hanya kurang edukasi. SDM kurang. Nah itu dia. Jadi kita tajemin dulu, baru mereka bisa membeli produk sesuai goalnya mereka. Itu gua sampai sekarang ini tetap seperti itu dagangnya. Bapak nggak tahu apa-apa, ya kan? Kalau Bapak percaya saya pilihkan barangnya, begitu. Saya sistemkan, saya gambarkan, bla 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 bla. Ya berharap dia beli aja. Kalau dia nggak beli juga nggak apa-apa. Setidaknya dia udah ngeh apa yang dia mau beli, gitu. Tuh son, gitu son. Sembarangan lah. Nah, dunia balap ya. Sebenarnya dunia balap ya ada pro dan kontra. Ya. Kuping kan punya batasan. Iya. Berapa dB sih kita mampu mendengarkan sekian menit, ya kan? Iya. Tapi karena pasar di dunia balap besar banget ya, gimana pun kita all out di balap. Iya. Biar banyak yang bilang, wah ini kok mainnya kenceng-kencengan nggak sehat untuk telinga. Ya ujung-ujungnya kan mereka yang penting gue jualan laku kok, gitu aja. Tetap gue bikin. Yang penting gue nggak nipu kok. Nah. Yang mau belajar pintar bisa, belajar balap juga bisa. Boleh, hajar. Tapi yang saya pengen tahu adalah apakah budaya balap sound di Sulawesi dan di Jawa itu sama? Prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama? Ya, ada juga yang komentar kemarin baru bikin konten tuh sama Bos Beta Avo. Oh ya, Stephen. Ya, Coach Stephen katanya di Jawa juga ada ukur-ukuran kayak gitu, cuman nggak di Ukuran gimana maksudnya? Ya, ukur di BA, di BC tertata semuanya, berapa mata subwoofer, komposisinya itu speknya sama. Speknya sama. Speknya gitu. pokoknya katanya kalau sih ada 150 cc, 150 cc semua iya, gitu. katanya sih ada, tapi kan nggak timbul di YouTube tuh. Katanya alasan mereka nggak terlalu tertarik. Oh gitu ya. Mereka lebih tertarik yang barbar. Memang iya netizen semua. Apakah di daerah Jawa kalau misalkan apa sebutannya, kita biasa sebutannya ada event atau lomba sound system lah. Lomba sound system apakah speknya selalu berbeda atau gimana? Gue juga belum ngerti. Tapi yang pernah gue tahu di Semarang itu memang speknya sama 5.000 watt semua. Ya. Bagaimanapun susunannya pokoknya maksimal 5.000 watt. Lebih dari 50.000 watt lu diskualifikasi. Ya. Tapi kita di sini nggak sembarang 5.000, Mas Satrio. Kita terukur dari watt, terukur voice coil maksimal. Jadi 18 in itu nggak bisa main di atas 5,5 inch coilnya. Oh, sampai diukur di situ. Komponennya juga dilihat ya. Jadi maksimalnya itu nggak boleh lebih dari 2.000 watt per komponen. Jadi terukur semuanya. High-nya juga throat-nya nggak bisa 2 inch, maksimal 1,5 inch. Mid-nya juga maksimal 12 inch gitu. Cengli lah kalau mau nge-fight ya sama dong. Powernya juga cuman bisa dikasih 2 channel, 4 channel total. Ada 6 channel berarti high, mid, low gitu. Iya. Jadi nggak boleh 6 power. Nggak boleh lebih, nggak bisa main 8 ohm dong berarti kalau untuk subwoofernya kalau dikasih jatah 6 channel. 4. Ya, kayak gitu sih terukur semua. Dan itu maksudnya digeber sampai apa?
Kenceng-kencengan. Itu kalau kami di sini bukan untuk didengarkan lagi, tidak. Teman-teman kalau harus pahami, kita di sini balap sound tidak untuk didengar, Tidak untuk didengar. tapi untuk diukur, ambil datanya. Siapa paling kuat DBA mode, DBC mode. Loh, sebentar. Kalau ngomongin kayak gitu berarti semua orang bakal nge-push, Hancur, pokoknya hancur. Udah bunyi ber semua, kebakar semua. kebakar. Itu pasti kebakar. Berapa lama biasa kuat kayak gitu? Ada 15 menit. Ada Semenit deh. kurang lebih nggak di bawah 1 menit kalau mereka memang udah pengen ngejar. Biasanya mereka itu sampai kebakar itu pasti udah ada yang cetak paling kenceng. Mereka pengen kalahin dia itu sampai kebakar semua. Supaya kita punya bayangan, kayaknya mungkin nanti dari teman-teman di Promedia kita akan cari videonya bentar ya. Kayak gini kurang lebih. Gue juga pengen tahu bayangannya. Oke, jadi itu memang sampai bener-bener diril digeber, Iya. lu nggak buat didengar, lu buat diukur. Iya, nggak ada. Goalsnya pokoknya kenceng, Iya. nggak didengar deh. Lu Iya. terserah lu mau bilang barang gua suaranya kenceng banget kek, pedas banget kek, gua nggak peduli. Yang Nggak, penting ukuran gua, Iya. gol. Gol. SPL paling tinggi. Kita sekarang paling jauh 30 meter. 30 meter untuk 5.000 watt. Jarak ukurnya 30 meter pas. Pengukuran ada DBA, ada DBC. DBC ya untuk atas dan bawah, di atas keseluruhan. DBA mungkin teman-teman tahu untuk daerah konsentrasi mid tok ya. Nah, itu dia. Jadi ada 2 ukuran. Pakai 2 mic gitu. 2 RTA dipanjang begini, 2 mic apa? Analyzer. Ya bukan analyzer sih. SPL meter. Oh, oke. Iya, SPL meter 2. Ya, Modenya kan 1 DBA, 1 DBC. Oh. Nggak buat wah, ini menarik sih. Kalau Barbar. ini barbar berarti. Iya. Jadi memang sampai hancur. Ada satu peserta itu nyetok komponen itu sampai 20 loh. Tuh kan. Menyenangkan nggak jualan? Menyenangkan nggak jualan? Oke. Maksudnya sampai segitunya berarti jebol pasang gitu. Ya putaran. Biasa kan satu kategori dia ada 2 putaran. Oke. Dari 40 itu ngambil 12 besar. Dari 12 besar itu kalau misalnya jebol dari 40 dia dapat 12 besar ya dia harus ganti baru semua kan transdusernya dengan spek yang sama. Wah. Gitu. Gokil, kacau, men. Ngopi. Kacau loh. Tapi nggak tahu daerah lain. Dan mereka melakukan itu dengan sadar. Emang ini harus jebol gitu Lah, loh. memang targetnya menang. Banyak teman-teman yang memang pas belanja itu Kojos, saya keep 8 unit ya midnya ya. Saya keep 18 innya 8 unit ya. Panjar, ada yang DP. Nanti kita bawain ke lapangan untuk nyetok doang. Banyak lebih dari 10 orang kalau satu pertandingan itu lebih dari 10 orang yang seperti itu. Tapi ada nggak sih komponen yang bertahan? Nggak ada. Kalau emang niatnya balap nggak ada yang selamat. Wih, gila, itu berarti itu overlap loh itu. Iya, memang nggak ada yang selamat. Misalnya Mas Satrio ikut. Kalau dalam hatinya itu udah pengen balap menang, kan belinya udah spek balap. Nggak mungkin kan cuma ikut rame. Iya, tapi ini Hancur. again ya, kita nggak boleh mengklaim ini benar atau salah karena sekali lagi digunakan dengan goalsnya sudah jelas, tidak untuk didengarkan. Ya. Tidak untuk ini berbeda hal dengan horek-horekan. Ya nggak tahu beda apa enggak. Karena kalau misalkan startnya ini udah di sini udah keluarnya adalah nggak buat didengar. Pokoknya kenceng, apapun yang terjadi, goalsnya adalah data yang ditangkap sama panitia harus kenceng. Ya. Sekalipun resikonya adalah penggunaan speaker kita harus overlap di-push lebih dari kapasitas dia. Di-push. Yang efeknya adalah jebol dan kebakar. Ya, pasti. Jadi Berapa lama biasa tahan satu speaker kalau digeber kayak gitu? 5.000. satu sistem ya. Satu sistem. Mereka joki, kan namanya joki ya, pegang mixer. Mereka joki itu tahu di menit detik berapa yang nanti di situ bandwidth musik paling kenceng. Jadi semua frekuensi ada di situlah dia boost habis-habisan. Sampai dia bisa nyalip yang si angka yang paling tinggi. Pokoknya sampai putus. Api-api keluar Mati semua. langsung tuh. Mati, langsung percikan api di mana-mana gitu. Itu bukan disengaja, bukan memang nggak sengaja, memang sengaja. Memang gimana gua harus kenceng. Nggak pakai limiter kok. LMS cuma crossover point tok, selesai.
Limiter biasanya thresholdnya 20. 20. Thresholdnya. Iya. Ya nggak aktif toh kalau 20. Iyalah. Beneran apa lu? Itu settingan balap kayak gitu. Gila Win, Mas kacau. Satria. Kalau yang teman-teman di Jawa nggak tahu ya. Begitu nggak? Gitu. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Setauku ya, kalau kan ada dua, ada yang targetnya SQL mencari apa SQL namanya? kan berarti harus ada juri yo. Clarity, betul. Ada yang SPL mencari kenceng. Ini yang tadi kita omongin. SPL. Jadi emang ya itulah yang kita bilang bener-bener emang ya kalau ngomonginnya balap ya kayak motor aja lah, motor drag race gitu tarikan lurus. Kan yang penting menang goalsnya. Mau sampai sana motor habis itu kebakaran kita nggak peduli. Nah Yang itu penting- kan juga motornya kan nggak karuan, rangka doang. Oh iya. Iya itu tuh udah nggak sehat. udah itu di luar dari itu juga overlap juga sebutannya bos karena bannya cuma segini. mesinnya apa dipaksain masuk Ya. gimana itu Targetnya 200 meter menang aja gitu. iya nah, itu dia tuh Sesuatu yang balap itu pasti tidak sehat. sesuatu Ya yang dong. pasti tidak Ya real balap ya ceritanya Iya ya. sih. Ya. Balap pasti apapun. udah di spek udah sorry Pasti. udah pasti dimodifikasi punya tuh Pasti. tapi Udah. biasanya kalau kayak gitu-gitu ada nggak sih bumbu-bumbunya atau nggak powernya dioprak-aprek udah LMS-nya diotak-atik atau mungkin udah dikasih apa Secara teori ya ada beberapa orang yang bikin tapi nggak signifikan. Intinya power mana paling power itu semua kan kencang. Intinya kalau di sini transducer apa? ya, Power itu nyumbang ya anggapnya 30% lah. ya. Pastilah kalau spek udah di atas 4.000 per channel ya pasti 4.000 versus 4.000 gitu ya kan. Harganya juga sama-sama 20 juta ya pasti kan mendekati hasilnya. Ya. Nggak mungkin 4.000 punya lo yang harga 20 juta, 4.000 punya Go yang harga 20 juta hasilnya beda. Ya kan? CC-nya kan mendekati. Transducer yang signifikan di transducer. Berarti keren juga kalau misalkan ada yang punya transducer atau komponen yang udah digeber habis itu nggak pecah-pecah pak? Ya nggak ada. Nggak ada ya? Pasti jebol. Gue yakin ada sih. Pasti jebol. Nanti gue buat. Pasti jebol punya ya? Pasti. Nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Tapi kan ya menguntungkan bengkel-bengkel lokal. Nggak, cuma itu juga. bisa dibenerin lagi nggak? Bisa lah, itu kan menguntungkan bengkel-bengkel lokal yang rekon kit. Happy banget mereka. Kalau habis balap tuh panen raya. Iyalah langsung buka jasa. Iya, Buka beneran. jasa. Borongan tuh. Buka jasa ini langsung benerin komponen. Kok segitunya ya? Iya. Anjir, biasanya hadiahnya sampai berapa sih kalau kayak gitu? Bukan masa hadiah. Mereka bukan masa hadiah. Pride. Nama. Wah, sedap. Hadiah nggak seberapa. Namanya tapi buat apa orang? Ya sekarang beli 4 komponen 20 juta, 18. Jadi sekarang hadiah kalau cuman juara satu 5 juta begitu kan nggak cengli. Iya Nggak mereka nama, bawa daerahnya mereka. Kan banyak kabupaten gabung. Gue bawa daerah si A, gue kan banyak komunitas, perang antar komunitas. Bawa daerah Ada jagoan-jagoannya bos berarti bos. ada. Tapi pengen deh sekali-sekali deh gue kalau misalkan kayak gitu deh datangin yang di Manado deh. Ya kelihatan kecil kan, kalau 5.000 kelihatan kayaknya mungkin teman-teman yang biasa karnaval gede-gedean gitu kayaknya nggak tertarik. Pernah paling tinggi berapa? Jarak 30 meter ya, 5.000. 30. Pernah ditemukan paling tinggi berapa Dibi? 131 DBC DBA. 130 meter. Iya. 130, sekian Ya, dB. itu sampai mentok. SPL kan 130 mentok ya, tapi dia bisa ada komanya tuh lewat. Simpel. DBA, DBC sama nilainya. Udah terpecah, terumus seperti itu sekarang. 130 dB itu berarti kalau kita pakai electro voice ketemunya ILX 200. Lah itu kan kondisi jebol, kondisi peak. Itu 134 dB. Itu pun saya nggak tahu di kondisi semeter kah, 2 meter kah? 1 meter kalau pabrikan. 1 meter kalau bisa? Iya, peak 1 meter. Ini 30, dirumus deh. Gila. Makanya desain box yang banyak saya posting di fanpage atau di Facebook, ya itulah box balap. Wah, jadi ini ceritanya ini speknya spek balapan nih Pak. Dan Oke, itu ini udah, ini nggak ada lagi. Gue nggak ada lagi tahu orang yang bilang nggak usah dibanding-bandingin. Ini nggak ada yang ngebandingin, sialan. Gue nggak ngebandingin, kita cuma cari tahu. Ini emang udah nggak buat dibanding-bandingin ya. Kita lagi nggak ngomongin ngebandingin barang balap sama barang Eropa. Jadi stop ngomong-ngomong dibandingin, ini nggak ada yang ngebandingin. Lo kalau punya duit,
lu beli tuh, lu mau main balap-balapan. Ya lu beli barang balapan, spek balapan. Kalau lu nggak punya duit, kalau lu misalkan emang punya duit lebih mau denger yang enak, ya lu beli spek lagi sendiri. Jadi jangan lu bilang spek balapan bisa dibuat enak, setuju bisa. Tapi kalau lu mau ya lu beli barang Eropa dong. Nggak semua barang Eropa berani turun balap Manado lu. Iya. Kalau kalah, hancur lu. Bakar Pak, lu beli speaker 15 in udah ketahuan 60 juta. Bukan masalah itu, brand lo Iya sih. nggak laku langsung. Karena ketahuan orang di pabrik ngukur semeter 130, di sini 30 meter 130. Speaker yang sama, kalau speaker build up dari Eropa digeber nggak sampai 35 meter jebol langsung. 5 meter jebol langsung. Soalnya udah terlalu canggih bos. Terlalu canggih sampai-sampai nggak kuat itu, ngap-ngapan dia. Lo kalau pasang speaker udah ada limiternya di dalam lah ya kan. Terlalu panas, terlalu kenceng, tap mati sendiri dia. Dia langsung protek sendiri. Lewat juga ya. Lewat juga. Datang Pak Satrio, boleh tolong ini nggak nih speakernya rusak nih Pak. Siap, langsung bawa servis aja. Wih, tapi sedap-sedap ya. Sedap-sedap ya, menarik-menarik ya kayak gitu ya Om ya. Ya menarik. Biasanya partisipan bisa sampai berapa banyak yang ikut? Terakhir di daerah Minut terkumpul paling banyak, rekor tertinggi sepanjang masa 125 peserta total ya. Ada disco, ada FFA kelas 10.000, kelas 5.000 itu dibagi dua, ada 5.000 FFA, ada 5.000 racing, ada apa juga tuh 5.000 kelas FFA, 5.000 wrestling? Apalagi Om? kelasnya. FFA tuh ngapain mainnya? Pokoknya kecil besar bisa di situ. Oke. Yang kecil bisa lawan yang besar bisa lawan yang kecil. Petarung bebas ya, maksudnya bebas. nih. Yang realnya MotoGP-nya itu yang 5.000 FFA racing. Free Fighter kayaknya deh. Iya. FFA Free Fighter nih kayaknya. Fighter ya itu. Ada kelas konvensional. Tahu konvensional kayak Apa? gimana? Gimana maksudnya tuh? Di speaker yang ngadep ke depan semua. Bukan ada ke belakang. Yang kayak gini, kayak itu. Oh, yang biasa begini. Itu kami sebut konvensional umum. Mati lah ini. Speaker rumahan, speaker hajatan. Speaker manja ini. Serius ya? Iya. 120 peserta. Biaya pendaftaran berapa kayak gitu-gitu? Tergantung panitia sih. Kalau panitianya, Kalau Fortino buat? Fortino buat free lah. Tuh, Kan mau bawa nama Fortino ya jelas nggak ada biaya daftar. Hadiah semua kami siapkan. Tuh, itu baru Akan kami kasih. Kayak gitu, Son. Tapi tunggal satu, Fortino nggak minta sponsor. Kalau anak komunitas kan biasanya kan mereka kan butuh sponsor dari toko A, toko B, toko C, toko Fortino, motor, mobil dari dealer-dealer. Jelas mereka harus cari dana. Lihat ini, gue lihat di sini udah banyak banget power nih. Lihat itu, SAE, ada RDW. Sedap-sedap nih Son. Tapi Om Jos, terima kasih banget buat obrolannya. Tapi Om, kalau misalkan saya percaya ini ada pertanyaan terakhir. Sebetulnya sekalipun sering pack dan jualan alat untuk balapan, tapi kalau secara pribadi Om Jos sendiri, kalau Om Jos adalah seorang pemodal atau mungkin orang yang suka hobi audio, punya budget yang cukup, pengen nggak punya speaker branded juga? Maulah. Mau banget ya? Tapi kan belum ada modalnya. Tapi pengen ya berarti ya? Pengen dong. Berarti nggak selamanya orang yang sering nyepek barang buat balapan atau yang kita sebutnya tadi sering dipakai buat digeber-geber, itu berarti mereka tetap punya ya, pengen ya, keinginan ya? Tetap pengen mereka. Pengen ya, Om. Tapi karena yang pengen sih beda sih. Yang pengen biasanya yang untuk rental. Rental kan dibagi dua di sini loh. Satria. Ada rental Elektron keyboard. Oke. Itu pasti selingannya disco. Nah, itulah yang pakai sound balap. Oh, oke. Ada yang rental pro kayak gimana ya? Rental wedding yang halus-halus itu yang acara-acara yang musik-musik band-band ya. Itu speknya mereka paling anti balap. Jadi ada dua di sini versus. Linernya main bener. Ya benar. 1:2. Ya, nah itulah mereka pasti mau. Itu ada di sini ya? Ada juga ya? Ada banyak rental juga. Ada juga sampai sana. Oke. Tapi Om, kalau mungkin boleh sedikit wejangan lah untuk para pemain atau mungkin pemain balap racing, pokoknya yang di darahnya tuh gue pemain audio racing sejati. Pokoknya wejangannya supaya mau menang harus ngapain?
Nekat, Nekat ya, nekat. Modal juga. modal juga. Iya, udah nggak usah modal. Iya, tutup telinganya. Tutup telinga. Apalagi kalau udah punya istri, tutup aja telinganya. Itu biasanya lebih ribut daripada 130 dB itu. Modalnya nekat, habis itu modal Modal, hobi sama- lah. Oh iya, tadi hobi lalu habis Hobi. itu tutup telinga. Iya, hobi. Wah, Kalau nggak ada hobi, mereka nggak mungkin beli sound balap. iya, karena kan hadiahnya tadi juga kan Nggak banyak. bocengli. Bocengli. Bocengli daripada Iya. modalnya. Ah. Wah, tapi emang hobi dulu sih, karena audio ini menurut gua udah masuk di ranah hobi, sama kayak mancing. Ya. Saya kayak mancing, kita beli reelnya, kita beli apanya, mau seberapa mahal pun, sekalipun mancingnya nggak dapet ikan, itu pancingan lu bawa balik, bos. Pancingan lu bawa balik, lu rawat, lu cuci, kasih air gitu kan, baru dibenerin lagi. Mau istri ngomong apa terserah, yang penting pancingan gua bagus. Mau nggak Ya, dapet ikan ya, itu juga ya. terserah. Tapi audio juga udah kayak gitu. Powernya mau apa, mau beli mahal, tapi ada kepuasan. Iya, udah kebutuhan hampir semua. Hampir semua ya. Hampir semua. Itulah audio, di Sulut. Sulut kan suka pesta. Iya bener. Umur berapa? Om Satrio. Saya masih 24 lagi om. Berarti kalau di Sulut dirayakan 24 kali loh Apa aja tuh? ulang tahunnya. Maksudnya gimana? Umur dari 1 tahun sampai 24 tahun itu tiap tahun pesta. Oh iya betul. Gimana kalau dalam satu keluarga ada 5 orang? Nanti lu. Pesta terus dong, setahun pesta untuk 5 orang. Iya. Makanya mereka lebih pilih punya sound system di rumah masing-masing. Oh gitu. Karena di sini suka pesta. Suka pesta Ya. Acara ya? Ya, meninggal pesta, lahiran pesta, ini pesta, semua pesta. Manado nggak ada yang menangis. Luar biasa. Luar biasa. Tapi netizen semua, ini obrolan yang menarik kali ini di Manado. Sampai di sini aja obrolannya, dan Om Jos juga thank you banget. Siap. Semoga Fortinonya makin rame, makin Siap. bisa mengedukasi banyak orang. Pasti. Hobi pasti. Pontar Manado subscribernya ini bakal mau ngincer berapa juta nih kira-kira? Enggak lah, Enggak ya? kita mah Santai aja enggak, santai aja lah, santai lah. Oke, yang nggak nyantai adalah Promedia. Karena di tahun ini kita mencari 100.000 subscriber. Kita masih fokus ke sana. Jadi buat para netizen semua dan para followersnya Hobi Pontar Manado, silakan boleh gabung. langsung dibantu di subscribe supaya kita bisa sama-sama teredukasi dan mengedukasi. Ya. Karena nanti saya yakin juga bakal banyak konten-konten yang bermakna, yang berguna, yang bisa kita bagikan. Kita ngobrol bareng sound engineer luar, kita ngobrol bareng rental luar, kita ngobrol bareng para pelaku audio yang ada di seluruh Indonesia. Amin pokoknya. Tapi mudah-mudahan kembali lagi Om, buat Fortino jualannya makin banyak. Siap. Hobi Pontar Manado juga channelnya semakin maju ya Om ya. Yang pasti kontennya ada bobot lah. Ada, Kalau nggak ada bobot ya nggak maju-maju. Tetap mikirnya ke bobot, situ. bos. Itu bobot, bos. Sekalipun nggak ada bobot, ada jualan, bos. Ada jualan, bos. Oke, jadi sampai di sini aja. Buat para netizen semua, jangan lupa kita juga punya merchandise. Jadi buat para netizen yang pengen merchandise dari Podcast Berani atau dari Promedia Innovative Solution, bisa langsung check out di Shopee dan Tokopedia, Neti Sound Store, boleh langsung di sana. Sekali lagi gua highlight kalau kita tahun ini masih mengejar 100.000 subscriber, jadi kita sangat butuh banget yang namanya supportnya dari subscribe, like, komen, dan jangan lupa bagi kalian yang lagi nonton konten Promedia, kalian bisa langsung bikin di story Instagram, habis itu mention Promedia, Instagram Promedia, dan jangan lupa mention gua dulu sih. Kayaknya gue juga harus ngejar follower Instagram gue tuh minimal 10.000 lah. Dan gue pengennya real kayak gitu sih. Ya tapi tolong bantu lah. Oke, jadi sampai sini aja. Tetap semangat selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.